Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai materinya. Hari ini pertemuan kelima dalam pencitraan citra digital. Sekarang minggu lalu Ibu sudah membahas mengenai bagaimana pemrosesan sebuah citra dari citra yang analog, bagaimana cara mendapatkan citra analog, misalnya dari sensor pada kamera tersebut. Kamera misalnya, kamera menangkap suatu objek, kemudian menghasilkan citra analog yang berupa gambar, kemudian bagaimana citra analog tersebut diubah dalam suatu bentuk citra digital. Kenapa harus citra analog diubah ke citra digital? Karena agar dapat digunakan dalam dimanipulasi oleh komputer. Misalnya kita ingin membuat citra terang, gelap, dan sebagainya. Jadi tanpa mengubah ke citra digital, kita tidak dapat melakukan pemrosesan dari komputer karena komputer hanya membaca bentuk daripada suatu digital, bukan analog ya. Jadi harus diubah dalam ke bentuk digital. Sebelumnya Ibu mungkin memberikan bahwa kita akan mempelajari untuk MATLAB, tapi karena keterbatasan jadi kita cari tahu bagaimana teori untuk mengubah citra analog ke citra digital. Silakan jika mungkin kalian yang memiliki program MATLAB bisa disiapkan programnya. Sebelum memulai materi lebih lanjut lagi, Ibu berharap kalian menyiapkan pulpen, kertas, alat tulisnya kalian, karena ini akan menjadi penilaian. Jadi kalian menyimak materi yang akan Ibu sampaikan, kemudian mencatat hal-hal yang kalian anggap penting, lalu nanti di akhir perkuliahan silahkan kalian foto, kemudian dikirimkan ke Ibu. Itu bisa jadi sebagai bukti kehadiran kalian maupun untuk pemberian nilai evaluasi bahwa kalian telah mengikuti perkuliahan online ini dengan baik. Oke, jadi siapkan kertas dan pulpennya, silahkan mencatat hal-hal yang dirasa penting. Sekarang kita mempelajari bagaimana representase dari citra digital. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih sebenarnya representasi citra digital. Di sini ada pengertian, yaitu sebuah aktivitas dalam kegiatan pengolahan citra digital, di mana kegiatan ini merupakan proses menampilkan kembali suatu citra yang telah melalui tahap digitizing dengan cara mencacah gambar tersebut dalam bentuk titik-titik warna yang ditandai dengan angka yang menunjukkan tingkat kecerahan warna tersebut. Kemudian dipetakan dengan menggunakan sistem koordinat. Ya, jadi intinya bagaimana menampilkan kembali suatu citra yang telah melalui tahap digitizing. Digitizing ini yaitu tahap mendigitalkan. Jadi dari citra analog kemudian diubah ke dalam bentuk digital. Dapat dilakukan oleh beberapa software yang mungkin kalian dapat yang ketahui, misalnya MATLAB ya, bisa mengubah ke dalam bentuk digital. Dia cacah gambar maksudnya ke dalam bentuk titik-titik warna. Titik-titik warna di sini pernah dengar istilah pixel. Nah, diubah dalam bentuk-bentuk pixel. Nah, setiap pixel mewakili satu nilai. Jadi setiap pixel mewakili satu nilai. Nilai gelap atau nilai yang antara tingkat kecerahan warna tersebut, nilainya akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kecerahannya. Jadi misalnya nilai gelap dinyatakan 1, terang dan seterusnya, tingkatan-tingkatan terang 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, seperti itu. Jadi satu titik saja itu berbeda-beda nilainya. Karena kenapa? Kalau kalian melihat
gambar ada yang agak terang, gelap, maksudnya warna-warnanya. Oke. Di sini suatu citra digital direpresentasikan dengan format. Ya, ingat formatnya f, x, y, x, y. Kalau kalian melihat bentuk dua dimensi hanya ada x dengan y kan, atau disimbolkan jika di program f, n, n. Ya, kalau istilahnya matriks, baris dan kolom. Jika kita berbicara MATLAB atau Matrix Laboratory Lab, ya, kita berbicara baris dan kolom. Biasanya disimbolkan dengan n, m. Ya, n menunjukkan baris dan m menunjukkan kolom. Jadi contohnya baris ya, baris yang ini ya, berapa baris, kolom. Ya, saya harap tidak bingung lagi yang mana baris yang mana kolom. Jadi misalnya ada suatu matriks di sini atau digambarkan dengan kotak-kotak. Ini adalah kolom 0, 1, 2, 3, di bawahnya semuanya kolom. Sini ada berapa ya kolom, di sini ada berapa baris-baris yang berjejer. Ya, seperti kalau kalian baris-baris pertama semuanya yang depan, baris kedua yang kedua ya. Ya, bisa dilihat di sini ada angka 0, 1, 1. Ya. Perbedaan koordinat matriks dan koordinat piksel. Koordinat matriks menunjukkan letak suatu titik pada citra asli. Koordinat piksel letak suatu titik pada citra di layar monitor. Ya, jadi biasanya kalau kalian perbesar layar monitornya biasanya ada titik-titik. Tapi intinya sebenarnya sama operasi matematisnya. Ya. Ya, mungkin bisa dibaca. Ingat, satuan untuk citra digital adalah piksel, ataupun dalam satuan panjang milimeter atau inci. Piksel di sini maksudnya dia dalam bentuk lebar dan dikali tinggi. Ya, kalau kalian baca penjelasannya di sini, ya ibaratnya kalian bayangkan sebuah kanvas jika melukis. Kanvas di sini ibaratnya dia suatu matriksnya. Ya, palet warna itu warna-warnanya merupakan angka yang merepresentasikan tingkat kecerahan dari suatu warna. Misalnya antara hitam dan merah, yang lebih terang yang mana? Otomatis warna merah lebih terang, hitam itu ibaratkan dia warna gelap. Ya, di sini dinyatakan sebuah data citra digital menyimpan informasi berupa kumpulan angka yang mewakili warna yang ada. Jadi data citra yang ada berupa titik-titik warna. Jadi orang membuat suatu sistem dalam pengolahan citra digital, jadi dianalogikan dari tingkat kecerahannya, didefinisikan, oh warna misalnya ini lebih terang dari ini, saya mau memberikan 1, 0 dan sebagainya. Ya, sudah diprogram dalam sebuah sistem.
Jadi warna-warna yang bertumpuk-bertumpuk, jadi kalian bayangkan lukisan warna ditumpuk satu-satu sehingga menghasilkan objek sesuatu objek. Sama halnya dengan titik-titik gabungan dari beberapa warna tersebut membentuk suatu bentuk atau objek. Ya. Suatu citra digital dapat ditampilkan dalam 3 format tampilan. Di antaranya yang pertama citra biner. Biner maksudnya berarti hanya ada 2 angka, yaitu angka 0 dan 1. Jika kalian pernah mendengar istilah biner mungkin di elektronika digital ataukah elektronika 2, ya, biner mewakili angka 0 dan 1. Misalnya angka 1 diwakili oleh warna putih, angka 0 mewakili warna hitam, ya, ataukah warna putih itu ada cahaya jadi diwakili oleh angka 1, warna hitam itu artinya dia tidak ada cahaya diwakili oleh angka 0, ya, dan seterusnya 0101 dari citra atau citra biner. Makanya umumnya jika ingin mengubah suatu citra untuk menampilkan citra biner, biasanya gambar yang dihasilkan berupa hitam dan putih karena umumnya direpresentasikan oleh angka 0 dan 1. Jadi ada namanya citra biner, ya, seperti ini misalnya. Dimasukkan suatu nilai matriks 1 seperti yang dijelaskan di awal. 1 mewakili angka warna putih, ya, putih, 1 0 0 hitam, 1 1 dan seterusnya sehingga dia membentuk gambar objek seperti ini. Ini adalah salah satu contoh yang sederhana, ya. Jadi 1 1 0 membentuk seperti ini. Oke, citra yang kedua adalah citra grayscale. Gray artinya warna abu-abu, gray. Jadi istilahnya dia keabuan, derajat keabuan. Abu-abu seperti apa? Ya, misalnya gabungan dari hitam dan putih, abu-abu. 2 kali N, ya. Ya, skala keabuan 4 bit. 4 bit. Ya. 24 warna. Angka 2 ya kali N. 2 pangkat 4 16, ya, 24 warna. 24 warna. 24 warna dari mana? Ya, 16. 24 warna sama dengan 16 warna. 4 N, 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 yaitu angka 0 hingga 15. Dari derajatnya 0 sampai 15. Jadi bukan 0101. Jadi dari untuk mendapatkan keabuan kan 0 1 tingkatan warnanya. Ya, 4 bit itu tingkatan warnanya. Jadi yang gambar yang akan didapat mungkin dapat dari citra kayak abu-abu. Karena tingkat antara hitam dan putih, kemudian di tengah-tengah dan seterusnya memiliki tingkat-tingkat. Jadi dari hitam kemudian naik atau mendapatkan cahaya terang sampai skala 0 sampai 15. Jadi angka-angka akan dari yang tadi biner itu angka-angkanya 0 dengan 1. Nah, jika grayscale nanti angka-angkanya itu berubah dari
bukan 0 dan 1 tapi 0 sampai dengan skala 15. Misalnya 15 itu warna yang paling terang, karena 0 itu diibaratkan warna hitam, hitam hitam atau tidak ada cahaya, jadi 0 ya. Jika semakin terang dan tingkatan 15 itu warnanya akan semakin mendekati putih atau yang paling terang, seperti itu mungkin ya. Kemudian lanjut ke yang ketiga, citra warna. Warna dasar yang kalian kenal ada berapa ya? Jika di seni misalnya warna dasarnya itu warna apa? Merah, biru, dan kuning ya. Oh, merah, biru, kuning yang di sini ya. Saya lupa. Untuk yang citra warna, jika misalnya di citra digital itu ada diistilahkan dengan RGB, merah, hijau, dan biru. Ya, merah, hijau, dan biru ini adalah warna-warna dasar. Jika mungkin ada yang pernah mempelajari seni, bahwa warna dasar itu warna yang tidak bisa didapatkan dengan menggabungkan warna, ya. Misalnya warna merah dicampur warna biru menghasilkan warna ungu misalnya. Jadi ungu itu bukan warna primer, tapi untuk mendapatkan warna merah kita tidak bisa mendapatkan dari warna-warna campuran warna-warna lain, makanya disebut sebagai warna primer. Ya, yang bagus seninya mungkin ibu agak sedikit lupa yang bagi yang ini yang pernah dipelajari mungkin di SMA, warna pencampuran warna. Nah, ini juga berlaku pada citra digital, ada namanya citra warna, biasa disimbolkan sebagai RGB, red, green, dan blue ya. Warna minimal putih ya, misalnya minimal dari 0 sampai skala berapa, merah, green, warna minimal putih, warna maksimalnya hijau, kehijauan. Makanya kalau ada namanya hijau tua, hijau muda, ya itu tingkatan warnanya maksudnya. Ya, jadi biasa dilihat antara warna hijau gelap, hijau terang. Kalau perempuan mungkin ada lime warna yang aneh-aneh tuh, ya coklat susu, ya seperti itu mungkin tingkatan-tingkatan warnanya. Jadi ada nilai-nilainya. Jika ketika warna pada suatu piksel memiliki angka minimal, maka warna yang ditunjukkan pada piksel tersebut adalah warna hitam. Ingat, semakin rendah misalnya 0, nilainya 0 berarti dia nilainya hitam. Angka yang paling minimal. Maksimal berarti putih. Ya, dalam ilmu seni juga hitam dan putih itu bukan termasuk warna. Ya, jika mungkin seninya bagaimana ya, kita pernah dengar hitam dan putih itu bukan termasuk warna, tapi termasuk daripada disebut sebagai golongan warna. Karena jika semua warna dicampurkan menjadi satu, bisa menghasilkan warna hitam. Hitam dan putih bukan termasuk warna tapi golongan warna, sama seperti yang di sini. Angka maksimal, minimal warna hitam, dan angka paling maksimal adalah warna putih. Ya, mungkin bisa dibaca. Selanjutnya,
Nah, citra cahaya menggunakan warna dasar RGB atau red, green, dan blue. Citra cat menggunakan warna dasar cyan, magenta, yellow. Magenta, ya magenta, yellow. Biasa merah, kuning, kuning biru. Ya, cyan warnanya. Ya. Ini perbedaan daripada ke beberapa citra yang telah kita bahas. Ada binari hitam dan putih, bisa dilihat perbedaan-perbedaannya. Sangat tampak di sini warna putih dan hitam lebih kelihatan. Kalau grayscale dia tingkat kecerahan hitam dan putihnya itu enggak terlalu tampak, jadi kayak keabu-abuan. Ya, bisa dilihat RGB. Red, green di sini sudah memiliki beberapa campuran warna. Karena kenapa? Bisa dilihat di sini ya, hitungannya. Warna dasar 3 warna. Masing-masing warna dasar memiliki nilai maksimum 8 bit. Ya sama perhitungan yang tadi. Kalau 4 bit saja ada 15 tingkatan. 8 bit ya 28, 224 pixel, jadi ada sekitar 16.777.216 warna yang ada. Makanya jika dalam format RGB dia akan kaya warna, karena ada sekitar 16 juta ya, 16 juta warna. Ya, kita lanjut ke citra digital. Ada namanya citra kontinu dan ada namanya citra digital. Ada 2 macam citra kontinu dan diskrit. Citra kontinu itu yang ditangkap misalnya oleh mata, oleh kamera analog. Dan citra diskrit itu citra digital yang umumnya kalian pakai selfie itu. Merupakan sudah citra digital karena sudah di filter sedemikian rupa sehingga wajahnya menjadi cantik. Ya, seperti itu citra digital ya. Oke. Ya, bisa dibaca. Ini mungkin penekanan dari penjelasan yang sebelumnya yang direpresentasikan oleh warna-warna berdasarkan tingkat kecerahannya. Ada angka-angka. Nilai-nilai diskrit itu maksudnya nilai-nilai digital kan. Ya. Maaf background suaranya ya. Ya. Contohnya ya, contoh ya. Citra hitam dan putih dengan 256 level mempunyai skala keabuan 0, nilai 0 menyatakan putih dan 255 itu warna yang hitam. Jadi skalanya 0 sampai 255. Ya, skala maksudnya skala tingkatan keabuan.
Ya, ini dinyatakan dengan kolom-kolomnya. Ya, contohnya citra daripada lensa berukuran 512, jadi ada 512 pixel, ya 512 dikali 1512 yang dikalikan. Jika memorinya ada sekitar 8 bit, ya jadi sekitar 2.048.000 bit hasilnya. 2.048.000 bit, silahkan dihitung berapa jumlah warna yang ada. Tentu banyak sekali warna yang dihasilkan. Nah, makanya semakin tinggi citra pixel suatu misalnya lensa, maka akan semakin bagus menampilkan warna, karena warna tingkatan semakin rapatnya citra pixel tersebut. Jadi hitungan seperti ini, jadi ada 2 juta bit, ya warnanya 8 bit saja tadi membutuhkan sekitar 16 juta warna. Ya, jika 2 juta bit, ya silahkan dihitung. Makin tinggi nilainya, maka citra yang dihasilkan semakin bagus. Ya, garis, ya ini proses pengolahan daripada citra. Ya, tahapnya 0 semakin tinggi sampai 255. Contoh program. Bagi yang memiliki program MATLAB, silahkan dibuka. Ya. Berikut ada beberapa kode dalam MATLAB. Jadi ini adalah kode-kode MATLAB, seperti misalnya untuk mendefinisikan suatu image, ya kita gunakan imread. Read itu baca, ya read, ya imread. Jadi dibaca image, berarti image, read berarti baca image. Kode daripada untuk membaca gambar pada MATLAB yaitu imread. Kemudian masukkan apa nama daripada citra yang kalian telah masukkan di MATLAB tersebut. Jadi ekstensinya seperti ini, kodenya imread dalam kurung tanda kutip 1, ya nama file citra tersebut, ini ekstensi apa, PNG, JPEG, JPG, ya tergantung daripada file yang kalian simpan. Ini untuk mengubah file kalian tersebut ke dalam matriks citra digitalnya. Jadi harus dibaca dulu oleh MATLAB, harus diubah dulu ke dalam bentuk matriks tadi dengan cara imread dibaca. Jadi nanti nilai yang di sini akan disimpan atau disamakan dengan image, ya tergantung kalian mau ubah ini, misalnya A sama dengan B sama dengan, ya seperti itu. Gray, ya ini RGB2 gray dalam kurung image, karena kalian sudah definisikan bahwa gambar kalian itu namanya image, makanya dalam kurung image. Jika kalian mendefinisikan image tersebut adalah angka A, berarti yang diganti di sini adalah image jadi angka A misalnya. Ya, trace, ya. Ini untuk memplot show, ya sebelum setelah. Titik 1 dengan 2 ada nanti ditampilkan, ya misalnya seperti ini, karena untuk menghasilkan biner tadi sebelum dan sesudah. Jadi tadi subplot, setelah digitalizer atau diubah gambarnya, diedit, hasilnya seperti ini sesudah, karena tadi perintahnya, ya perintahnya dia grayscale, jadi dia hanya ubah dalam bentuk gray ini, ya sama RGB imread, ya maksudnya
Ini lagi itu yang tadi saya maksudkan, image bisa diganti RGB dan sebagainya ya, tergantung. Ini sama tadi hasilnya ya, RGB 2 gray. Ini ya RGB 2 gray, berarti jika ini ya gray, berarti kita nggak bisa dilihat hasilnya. RGB 2 gray ya, jadi tingkatan dia lebih bermain di tingkatan warnanya, jadi tidak hanya 0 atau hitam dan putih saja. Kalau dilihat di gambar yang atas hanya kelihatan 0 ya, 0 hitam putih. Jika digunakan RGB 2 gray berarti dia sudah ada nilai keabu-abuannya ya. Penambahan kontras ya, penambahan kontras ya. Dia definisikan tadi gambarnya Imrit, dia gunakan ya baby.ini nama file yang tadi disimpan. Jadi ambil foto, ambil gambar, kemudian berikan nama, jadi nanti di MATLAB akan dipanggil gambar tersebut, tapi dengan memasukkan kode Imrit dalam kurung gambarnya ya, didefinisikan sebagai F. Untuk penambahan kontras berarti setiap titik-titik yang ada di gambar tersebut semuanya ditambahkan 40 ya. Ditambah, terserah kalian ingin semakin terang berarti kontrasnya akan semakin terang. F ditambah misalnya 100 berarti lebih tinggi lagi tingkat kecerahannya. Jika tidak percaya silahkan buktikan di MATLAB misalnya ya. Yang tadinya sebelum ditambahkan setiap titik-titik tersebut ditambahkan nilai 40, maka bisa dilihat perbedaannya, dia akan semakin terang ya. Ya, ada juga namanya fungsi gambar ya. Ini ya G1 ya, kita bermain-main di angka-angka ini. 255 dikurang nilai F entah bagaimana. Jadi jika kalian tertarik, jadi silakan nanti buka programnya, kalian ubah-ubah, tambah, tergantung, ambil angka yang terserah, ambil angka berapa, ditambah-tambahkan ya, hasilnya pasti akan berbeda-beda. Jadi setiap angka yang kalian tambahkan ini misalnya 40, 100, 1000 dan sebagainya akan mempengaruhi bentuk daripada citranya atau warna citranya ya, karena setiap pikselnya ditambahkan otomatis dia akan semakin meningkat dan semakin terang. Jika misalnya ada pengurangan, misalnya dikurangan ya, citranya akan semakin gelap ya, seperti ini G1 sesudah ya dikurang 255 dikurang berarti nilainya dikurang semua, makanya nilainya akan sesudah ya. Ya, kita masuk yang selanjutnya tentang resolusi citra. Jadi hampir sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Jadi silahkan baca untuk lebih jelasnya. Resolusi citra, tingkat detailnya suatu citra.
Resolusi ini eh, biasa digunakan misalnya dari citra satelit. Jadi untuk semakin tinggi resolusi citra tersebut, maka gambarnya akan semakin jelas. Misalnya untuk resolusi rendah bisa dilihat di sini. Ya, di sini apa ya, kalau dilihat secara kasat mata tidak jelas ini gambar apa. Semakin ditingkatkan akan tampak bahwa oh seperti ini. Dari untuk citra medis ini sendiri, untuk meningkatkan resolusi citra dengan tujuan misalnya kita ingin mengamati keadaan tubuh yang abnormal misalnya. Jadi ada suatu saat kita ambil suatu titik, kira-kira keadaan abnormalnya di mana. Misalnya ingin memperjelas bagaimana bentuk ukurannya tersebut, misalnya ada tumor. Jadi dengan meningkatkan resolusi daripada titik tersebut, maka kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas daripada bentuk abnormal tersebut dari misalnya citra medis ya. Ya, sama halnya misalnya kenampakan permukaan bumi hasil penginderaan pada ya spektrum elektromagnetik. Jadi semakin didekatkan, semakin tinggi resolusinya, maka citranya akan semakin jelas. Yaitu maksud daripada peningkatan resolusi, perbaikan citra menurut resolusinya. Ya, jenis-jenis resolusi citra ada yang pertama resolusi spasial. Ya, ini contoh daripada citra ya. Ini bisa dilihat resolusi spasial tersebut. Ya. Luas aslinya misalnya 30 meter kali 30 meter. Ditampilkan pada citra satelit dengan ukuran 1 piksel. Jadi citra resolusi spasial ini banyak digunakan pada satelit citra. Jika kita lihat satelit itu bisa mengcover banyaknya luas wilayah. Jadi untuk menentukan setiap titik-titik wilayah tersebut, karena tidak mungkin untuk mengambil keseluruhan, misalnya didefinisikan untuk luas wilayah 30 meter kali 30 meter ditampilkan dalam ukuran 1 piksel ya. Jadi untuk resolusi pikselnya 1 piksel berarti resolusi spasialnya itu 30 meter ya. Jadi bisa dilihat di sini 30 ya. Jadi misalnya titik yang di sini 1 piksel berarti ukurannya ini sudah 30 meter kali 30 meter ya. Jadi semakin kecil ukuran asli suatu objek tersebut dalam 1 piksel pada citra satelit, maka semakin jelas dan detail tampilan objek tersebut pada citra satelit. Dengan kata lain, misalnya taruhlah kita mengambil gambar seperti ini. Lihat kolom-kolomnya ini, 1 piksel di sini nilainya panjangnya sekitar 30 meter. 30 meter misalnya itu sangat besar. Kalau digambar di sini dia dituliskan 80 meter ya. Jadi 80 meter dari 1 piksel di sini ada 80 meter.
kemudian dipersempit lagi, jadi 40 dalam satu piksel terdapat 40 meter, dipersempit lagi, kemudian dipersempit lagi, dalam satu piksel terdapat 20 kali 20 meter, yang 10, 5, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat akan tampak. Jadi misalnya ada citra satelit seperti ini, dikecilkan semakin kecil, 0,5 dikali 0,5 meter, jadi setiap 0,5 meter mewakili 1 piksel. Jadi semakin kecil ya jumlah areanya akan semakin jelas. Jika ditingkatkan lagi misalnya 0,1, ini akan semakin tampak jelas seperti itu. Ya, bisa dimengerti. Ini perubahannya ya. Abaikan suara-suara backgroundnya. WFH itu sulit juga. Nah, harus jauh dari anak kecil dari laptop. Oke ya, semuanya saya harap bisa lebih jelas. Ya, silakan baca sendiri. Yang bisa dibaca, setiap piksel diwakili oleh luas persegi 4 pada citra. Jadi semakin misalnya contoh sensor, ya resolusi spasial maksimum 15 meter ya. Jadi tergantung daripada alatnya tersebut ya. Iya. Nanti tinggal kalian baca. Landsat 7 ya, ini pada Landsat 7 maksudnya suatu citra satelit ya. Ini kita lebih bermain di penginderaan jauh citra satelit, jadi itu sedikit lewatkan ya. Jadi ini juga bisa kita gunakan untuk memperjelas objek daripada misalnya suatu organ tubuh manusia, bisa digunakan pada citra medis agar bentuknya lebih kelihatan atau lebih tampak, bisa meningkatkan resolusinya ya, skala kecil. Kenmesa, lensa, spot, ikonos ya. Sensornya ya, ada beberapa hal yang mempengaruhi daripada ke tingkat resolusi daripada citra tersebut. Yang bisa dibaca sendiri ya. Berikutnya resolusi kecemerlangan. Ya, masuk di contoh programnya. Ya. Mencari RGB dari sebuah gambar. Jadi jika kalian lihat ya, di sini sudah ada nilai-nilai MATLAB-nya tersendiri, angka-angkanya. Tidak ada gambar. Kalau jika ingin menampilkan datanya ya,
function cerah, ini hanya memperlihatkan bentuk citranya. Oke. Oke, itu tadi materi untuk hari ini. Sedikit banyak kita sudah sedikit mengetahui mengenai tentang bagaimana mengubah suatu citra menjadi lebih baik, ataupun ingin mengetahui informasi daripada citra tersebut. Ada tentang resolusi daripada citra, citra biner, citra grayscale, RGB, dan sebagainya. Ya, saya harap semuanya bisa mengembangkan materi ini. Jika memungkinkan, kalian bisa mendapatkan sumber-sumber lain mungkin yang lebih lengkap. Dan jika ada yang tertarik untuk memprogram daripada citra, ya silakan kalian mempelajari materi-materi ini. Ibu pernah membagikan materi ini kan dalam bentuk PDF. Ya, silahkan baca sendiri. Oke, jadi sudah selesai untuk merangkumnya. Jadi kalian menyimak, kemudian kalian catat hal-hal yang penting. Oke, jika sudah, sebagai bukti kalian telah mengikuti kuliah online ini, kalian bisa mengirimkan hasil rangkuman kalian berupa tulis tangan, kemudian difoto. Terserah kalian mau mengirim dalam bentuk gambar ataupun menyatukan dalam bentuk PDF, terserah. Jadi silakan kirim rangkuman kalian yang telah kalian dapatkan sejalan dengan yang ibu telah jelaskan tadi, ya. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf dengan keterbatasan materi yang ada sekarang. Ibu harap kalian tetap semangat dalam perkuliahan online ini, ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.